Hai semuanya, subscriber Sandra Salon dimanapun kalian berada. Nah kali ini benar-benar tantangan ya buat yang benar-benar pemula. Jadi ini rambutnya keriting halus. Dia itu keriting tapi helainya halus dan lembut ya, lembut. Jadi pokoknya itu kalau rambut yang seperti ini biasanya dia lebih hati-hati ya untuk mengerjakannya gitu ya. Bukan berarti dia kalau keriting susah dicatok, no. Nah, jadi di sini rambutnya aku udah cuci ya. Jadi untuk tema kita adalah mengoleskan obat smoothing dengan kondisi basah ya. Jadi kita coba dulu tutorial ini karena memang ini adalah yang aku rasa lebih jauh lebih enak, terus lebih bagus, terus hasil rambut juga jauh lebih kilau ya. Nah, jadi di sini awalnya aku udah cuci pakai sampo, terus menggunakan conditioner juga, dan aku tidak kasih apa-apa lagi selain itu ya. Nah, jadi di sini obat yang aku kasih adalah sama seperti obat yang kemarin, masih sama ya karena masih belum habis gitu. Jadi obatnya itu masih utuh gitu ya. Jadi sebenarnya untuk satu rambut itu berapa kepala sih dapat? Kalau kalian bertanya seperti itu, sebenarnya ya kalau itu tergantung rambut. Jadi nggak boleh kita paksakan satu rambut itu habisnya sekian, nggak boleh ya. Jadi di sini kalau kondisi basah dia lebih irit ya, lebih irit terus lebih lembut lagi rambut dibuat. Nah di sini aku udah aplikasikan obatnya kondisi basah, tapi ujung rambutnya itu sangat kering sekali teman-teman. Aku begitu pegang rambutnya aja, aduh ini hati-hati nih gitu. Karena biasanya rambut yang helainya tipis itu dia itu kelihatannya itu kayak gampang dicatok, tapi ya kalau menurut aku sih enggak ya, enggak, harus lebih hati-hati lagi gitu. Nah jadi obat yang aku gunakan itu obat yang normal sama yang resistan aku mix ya, aku mix. Berhubung kemarin aku itu obatnya ada sisa-sisa dari sisa obat, aku mix lah. Jadi kalian tanya lah aku kan apa bisa ya Kak Sandra dicampur-campur? Bisa, bisanya aku campur-campur bisa, enak pun itu. Nah jadi nanti aku juga ada obat baru kalian tunggu ya, obat baruku, tapi belum sampai dia guys, masih di perjalanan. Itu katanya itu obat mahal, obat bagus. Aku coba dulu nanti aku review ya Muna ya. Buat teman-teman kalian semuanya, ini setelah aku udah selesai nanti pengulisan obat semuanya, baru kudiamkan. Apalah aku ini kudiamkan selama 30 menit. 30 menit aja, enggak usah lama-lama. Ya 30 atau 40 menit udah cuci. Enggak ada aku tarik-tarik lagi elastis kah, udah narik kah, enggak ada ya. Jadi jangan kalian bilang apalah Kak Sandra ini masa nggak ditarik-tarik gitu kan. Karena gini, aku kadang bingung gitu loh. Ditarik-tarik. Entah tarik kayak mana nggak tahu, aku bingung aku ya. Jadi aku nggak ada menarik-tarik lagi. Pokoknya tidak ada lagi tarik-menarik. Bagiku 30 menit cuci itu aja. Nah kalau nggak jadi nanti berarti antara obatnya tidak kurang masuk sama kurang catok. Antara itu aja itu ya. Kalau nggak jadi bukan di antara elastisnya gitu. Pokoknya kalau kalian menggunakan obat yang resisten 30 menit jangan lewat ya. Apalagi kalau obatnya keras, kalian bikin lewat berbulu rambut kalian itu nanti berbulu. Kayak mana berbulu? Berbulu itu yang kecil-kecilnya itu naik ke atas. Apalagi kalau menggosok-gosok, aduh udah itu Aku di sini mencatok serba pelan. Jadi aku di sini fokus pengulisan obat Gak ada pencatokan, gak ada yang pegang HP ku. Jadi jangan kalian bilang Kak Sandra kayak mana ya kakak ini mengoleskan obat, gak ada penampakan iya. Kayak gitulah, maklumlah kalian ya. Bukan ku buat-buat, kayak gitulah aku. Jadi aku bikin video itu tujuan utama aku berbagi ilmu sama kalian gitu ya. Kalaupun gak kelihatan kali, bukan ku sembunyikan, tapi memang kayak gitu, gak ada. Terus kalau aku bikin nanti tongsisku, adanya tongsisku Nah anakku goyang-goyang, nanti kalian bilang lagi pening Kak goyang-goyang. Jadi itulah makanya nggak ada kameramenku ya. Oke, next buat teman-teman sekalian semuanya. Di sini udah mau selesai aku pengulisan obat. Kutunjukkan sama kalian semua kayak mana cara aku menguliskan obat. Jadi inilah waktuku pengulisan obat ya. Kalian tengok berapa menit aku di sini menguliskan obat. Nah, kalau kalian tengok di sini berapa menit aku pengulisan obat itu dari awal aku pengoleskan, coba kalian hitung berapa menit ya, 10 atau berapa menit lah itu, pokoknya sekitar segitulah. Jadi harus bisa kalian cepat-cepat. Kayak mana bikin cepat-cepat Kak Sandra? Masukkan sisir, masukkan jari, masukkan sisir, masukkan jari, masukkan sisir, masukkan jari, ratakan, tap, udah. Jangan kalian lama-lama akan disisir itu, sisir rambutnya itu nanti airnya lama-lama berbulu. Kayak mana pula itu Kak Sandra? Aduh,
Nantilah ya kalau ada lagi langgananku, tunjukkan betul sama kalian ya. Mohon maaf lah ya. Aku berusaha nanti kasih yang terbaik buat kalian. Jadi ada kemarin aku bikin TikTok sering aku live di sana, banyak kali penontonku sampai 300 orang. Tapi diblokir lah toh, nggak ada lagi TikTok nggak ada lagi live-liveku. Kembalilah ke YouTube kan. Itu makanya aku kembali lagi ke YouTube karena kemarin udah diblokir TikTokku, kembali aku ke YouTube itu kan Nah, nggak apa-apa lah, yang penting berbagi ilmu ya. Nah, jadi udah selesai ini, nanti ku kasih obat semua. Tapi ini sekali obat ya. Sekali obat. Dan ada yang nanya gini, Kak Sandra kenapa harus sekali obat? Kenapa nggak 2 kali obat gitu? Kenapa nggak 2 kali obat? Sebenarnya aku mau 2 kali. Cuman orangnya nggak mau. Karena kenapa nggak mau ya? Ini banyak kali pertanyaan para subscriber aku sama teman-teman aku semua gitu kan. Kenapa Kak Sandra sekali obat aja? Terus obat apa aja itu yang bisa sekali gitu? Sebenarnya semua obat bisa. Yang penting dia keras ya. 2 kali pun kalian mau catok sampai matang-matang pun kalian step 2. Kalau nggak jadi step 1 nggak bakal jadi tuh. Jujur aja lah. Nggak usah kalian jauh-jauh. Capek kalian nyatok step 2. Kalau memang nggak jadi step 1 nggak jadi tuh ya. Intinya ada step 1. Kalau udah lolos kalian pengolesan obat step 1, pasti lolos kalian pengolesan obat step 2. Itu aja itu ya. Jadi jangan kalian bilang kenapa Kak Sandra. Jadi kalau aku udah selesai mencuci rambut ku cuci nanti rambutnya itu step 2 udah lurus dia. Itu hasilnya. Nah, tadi ini setelah aku udah ngerjain ini adalah customerku. Di sampingnya itu nanti kalian tengok pas aku mencatok. Ada di sampingku itu nanti. Apalah katanya. Nanti sampai di rumah ku cuci ini katanya. Terus ku ikat lagi. Kenapa? Biar nggak ini kali, lurus kali katanya. Jadi biarlah agak-agak ombak katanya. Kalian lah dulu Udah di smoothing. Dia mau lurus, tapi dia katanya nggak mau lepek-lepek kali. Aku nanti sampai di rumah langsung ku cuci, ku bikin conditioner. Ku sampai 3-4 kali katanya. Kalian lah dulu Terus kayak mana hasilnya? Aku bilang, hasilnya bagus. Ayolah Kak, videokanlah kakak. Aku bilang, nggak mau aku katanya. Nah kayak gitu. Jadi itu cuma sekali obat loh. Karena gak sekali obat itu agak bau dia bau dia. Cuman dia gini jadinya. Customerku nggak mau mereka 2 kali obat. Karena kalau 2 kali obat cuma tambah 100.000 pun tak mau orang itu. Kayak gini lah kasih sekali obat 200.000 ini kan. Nah aku suruh tambah 100.000 biar 2 kali obat tak mau. Jadi udahlah nggak usah. Kalau nggak mau kan nggak usah kan. Nah itu, jadi banyak kali pertanyaan teman-teman yang bilang gini, kenapa harus sekali obat Kak Sandra gitu. Jadi sebenarnya aku sekali obat itu bukan prosedur dari obatnya ya. Jadi mohon maaf buat kalian yang mungkin bingung gitu kan, apalah Kak Sandra ini kok terus-terusan dia semua orangnya customernya itu sekali obat gitu. Nah kalau 2 kali obat kan bisa lah kita buat 250.000 atau 300. Tapi orangnya nggak mau, nambah 50.000 aja tak mau mereka. Ya udah sekali obat aja 200.000 ya sudah gitu ya. Itu artinya teman-teman ya. Nah kalau contohnya kalian bilang lah, kemarin ada di TikTok ngomong kayak gini, nanti 3 hari datang itu udah balik katanya. Nah aku bilang nggak boleh, kayak memang kayak gitunya aku pegang smoothing. Nggak ada aku banyak resepnya, cuman ya aku pelan-pelan aja nyatok gitu. Cuman itu aja resepku. Pengolesan obatku hati-hati, pelan-pelan gitu kan. Terus pencuciannya 100% bersih. Aku pencatokanku itu serba pelan kali loh pelan aku nyatok sampai bener-bener kayak aku resapi kali gitu. Kayak gitu. Jadi nggak boleh kita main main logika, nggak harus main hati lah. Kayak gitu aku. Nah terus inilah aku kasih tahu sama kalian. Kalau kalian bilang kenapa Kak Sandra sekali obat, jadi itunya alasanku ya. Bukan aku nggak mau 2 kali obat, justru aku senang kan tambah 100.000 kan. Senang aku. Tapi kalau orang itu nggak mau, nggak mungkin aku paksakan. Ya sudahlah aku pikir gitu kan. Itu makanya aku kalau sekali obat itu kadang 150.000, 200. Kalau rambutnya itu pendek. Tapi kalau ya kayak gitu-gitulah. Bukan aku nggak mau. Nambah 100.000 aja tak mau Jadi kalau orang bilang murah kali Kak Sandra katanya. Ya aku nggak tahu lagi aku bilang gitu Aduh itulah ya. Jadi kalian semangat, kalian yang pemula-pemula ya. Nah jadi sengaja ini aku rekam semua pengolesan obat step 1 biar kalian tengok. Nggak kalian bisa kalian tengok kalian tanganku itu. Jadi aku pencatokan nggak banyak kali ya. Nah aku kasih tahu lah sama kalian, untuk mencatok rambut yang seperti ini harus pelan, diresapi kali biar bisa dia hasilnya lembut dan kilat. Jadi jangan nanti kalian bilang apa kau bikin Kak Sandra biar kilat. Nggak ada, intinya satu,
pencatokannya itu ya. Jadi suhu catok yang aku pakai itu 220, tapi aku nyatoknya itu searah, nggak aku gosok-gosok ya. Terus ada lagi pertanyaan, Kak catoknya apa? I grade Bailu. Terus kenapa kalau I grade Bailu? Katanya suka narik dan sakit. Enggak ada itu. Enggak ada suka narik dan itu enggak ada ya. Itu kalau kalian pertingannya itu nggak rapi mungkin ya. Terus pas nyatok kalian perhatikan rambut yang di bawah nyangkut, rambut yang di sebelah kiri kanan nggak kalian perhatikan. Kalau aku perhatikan itu, kalau aku narik rambut, aku tengok bawah, aku tengok atas, aku tengok betul-betul akarnya itu dapat atau enggak. Aku gitu kalau nyatok Jadi aku sampai dapat pangkalnya itu, nggak ada katanya sakit pun nggak ada. Jadi nggak bohong aku, nanti sekali-sekali aku videokan lah customerku sama kalian ya kan supaya kalian percaya. Jadi nggak ada sakit, nggak ada ini. Jadi langgananku itu kalau mereka udah sekali kesentuh sama Sandra Salon, mereka nggak mau lagi. Kalau mereka pergi entah kemana-mana gitu, nanti pasti datang lagi mereka gitu. Kayak gitu biasanya yang aku tengok ya orang-orang itu gitu. Nah jadi langsung ini kesemuting 2 jari ya, langsung. Nah terus aku mau kasih tahu lah sama kalian semua kalau sempat ya, di sini lah aku curahkan isi hatiku semua. Terus kenapa langsung semuting 2 jari Kak Sandra? Kenapa nggak ditunggu peresapan dulu katanya? Oke, aku mau kasih tahu. Kalau kalian tunggu peresapan 15 menit, capek kalian nyisir. Ada nggak kalian yang kayak gitu? Capek kalian nyisir dolek ngket di rambut itu dan narik-narik di akhirnya kalian pusing kan? Pusing kalian, ada yang nyangkut-nyangkut, ada yang kayak mana-mana itu, pusing lah kalian. Akhirnya apa? Kalian diambil lagi air, kalian semprot-semprot biar licin. Terus rambut udah keburu ngaret-ngaret. Jadi aku nggak suka rambut ngaret-ngaret karena hasilnya nggak bagus dia. Kalau udah ngaret-ngaret dia kita semuting 2 jari, nggak enak dia dicatok. Ya kembang dia, nggak jatuh hasilnya. Jadi aku tuh begitu selesai langsung semuting 2 jari, begitu aku nggak utak-atik lagi tuh. Ya, diamkan 30 menit udah. Pas 30 menit langsung cuci. Nah, di situ ketahuannya dia kurang obat atau enggak. Kalau kurang obatnya susah dicatok ya. Kayak gitu, kalau kurang obatnya susah dicatok. Tangan kita itu sampai pegel. Ya, jadi aku kalau kurang obatku terasa di tanganku. Kalau obatnya lebih kebanyakan terasa di tanganku. Kalau obatnya kurang terasa di tanganku. Itu aku. Kalau obat step 1 ya terasa kayak mana terasanya Kak Sandra. Makanya kalau kita pegang itu pelan-pelan, jangan asal dipegangin gitu ya. Jadi kayak gitu aku saudaraku ya. Nah ini aku diamkan nanti 30 menit lalu aku cuci. Nah kalian bisa lihat hasilnya. Hasilnya itu nggak sekembang yang di pertama datang. Jadi ibaratkan dia udah setengah lurus gitu kan. Jadi begitu selesai kita semutin 2 jari, kita diamkan, hasilnya itu jauh lebih bagus. Ya kalau kalian nggak percaya udah, kalau kalian mau coba silahkan kalian coba gitu. Nah berhubung rambutnya ini kan baru pertama kali dia smoothing, ya istilahnya baru udah kembali lah ke rambut awal. Nah jadi ya di sini aku kasih obatnya sampai ke bawah ya semua. Tapi kalau seandainya rambutnya itu bekas smoothing, nah rambut bawahnya masih lurus, aku kasih hanya sebatas tumbuh, bawahnya aku nggak kasih apa-apa gitu ya. Kayak gitu aku. Jadi mau 3 tahun pun mau 4 tahun pun rambutnya itu kalau masih lurusnya rambutnya yang smoothingnya itu nggak bakal ku ganti, nggak bakal ku kasih obatnya itu. Karena apa? Ya oke kita kasih begitu nanti kita cuci stres kita. Karena udah kurus dia. Ya kayak gitu ya teman-temannya. Jadi aku mengoleskan obat itu. Nah ini dia udah selesai. Jadi aku diamkan, setelah ini aku diamkan 30 menit ya. Oke teman-teman yang baik dan selalu setia di Sandra Salon. Ini dia ya. Ini dia setelah cuci kan. Dia udah setengah lurus kan. Setengah lurus dong. Tadi keriting kan semuanya. Nah, jadi aku di sini mencatok. Udah mau selesai sih. Nah, jadi di sini biar nggak narik-narik kalian, biar nggak sakit. Mama. Tegap dia kalian angkat. Tegap kalian angkat kayak gini. Tegap lah pokoknya. Terus kalau helainya sedikit, nggak boleh helainya itu tipis, nggak boleh dia sikit-sikit kali diambil. Gosong dia. Jadi aku kalau pengambilan rambut yang helainya tipis lebih stres aku daripada rambut yang helainya besar-besar. Iya, kalau helainya besar-besar aku lebih santai ngerjain daripada rambut yang helainya tipis. Karena kalau helainya tipis ini silap dikit dia malah ngembang, ya. Silap dikit dia ngembang. Nah, jadi harus pelan-pelan. Pelan-pelan.
pelan-pelan sampai dia benar-benar kayak ibaratkan tunduk lah rambut itu sama kita gitu. Kalau aku gitu ya, sampai tunduk rambutnya itu sama kita, sampai dia nggak boleh melawan, sampai halus sekali dia, pelan dia tapi halus gitu ya. Nah kayak gitulah teman-temanku yang semuanya. Boleh kalian lihat cara aku mencatok ini bagian atas ya, supaya tidak sakit, supaya tidak narik, harus lurus. Kalian tengoklah pangkalnya, kalian tengok akarnya, kalian tengok akar depan, akar bawah, supaya nggak ada yang nyangkut-nyangkut gitu ya. Kalau nggak ada nyangkut-nyangkut nggak sakit, tapi kalau ada yang nyangkut-nyangkut sakit dia. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah setia mengikuti channel aku. Yang penting kalian tengok-tengoklah dulu ya, udah ngantuk aku. Ya inilah dulu hasil karyaku hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga apa yang udah aku bagikan sama kalian ini adalah bermanfaat. Kalau kalian merasa smoothingku ini bermanfaat buat kalian, kalian komen ya. Kalau kalian merasa kalian bisa dari smoothingku ini, bisa lebih pede, nah kalian komen juga di bawah. Oke teman-teman semua, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan kalian share sebanyak-banyaknya ya. Oke, jadi ini nggak pakai step 2 ya, hanya sekali. Jadi step 2 nya pakai apa Kak Sandra? Step 2 nya nggak ada aku pakai apa-apa, nggak ada, pokoknya nggak ada semprot apa tak ada, cuman ku kasih, ku catok, udah pulang. Terus jadi nggak Kak Sandra, kalian tanya lagi nanti kan, jadi nggak Kak Sandra? Aduh, itu tadi customer aku tuh nggak mau dia divideokan. Kalau mau dia tadi divideokan pasti kalian, ya ampun masih sampai segitunya gitu. Intinya kalian pelan-pelan aja kayak gini, pelan, catoknya lurus ke bawah, jangan, nggak usah kalian ganas gitu ngerjainnya ya. Itu yang di samping sebelah sana itu dia bilang, aduh aku sampai ku cuci loh 5 kali. Bayangkan kalian lah ya, dicuci 5 kali. Customerku suka kali karena bau loh, step 1 itu bau loh. Jadi mereka hanya pengen lurusnya aja, baunya itu mereka nggak pikirkan. Tapi itulah, yang penting mereka lurus katanya, udahlah itu ya. Nah jadi yang di sebelahku itulah yang bilang itu, nanti ku ikatnya ini, nanti ku kuncir-kuncirnya ini, nanti langsung ku cuci ini, jadi nggak nampak kali, lurus sekali katanya. Gimana gitu kan. Oke lah, itulah dulu ceritaku ya. Kalau kalian merasa bagus, kalian share atau kalian like ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya.